Minyak, berkah yang seharusnya membawa kejayaan bagi bangsa Arab, justru menjadi alasan dunia memusnahkan mereka perlahan. Dari tahun ke tahun, setiap tetes minyak yang mengalir dari tanah Arab membawa lebih banyak darah. Kota mereka menjulang megah, tapi jiwanya runtuh perlahan. Negara mereka kaya raya, tapi hidupnya ditentukan bangsa asing. Dan hari ini, tanah tempat para nabi berpijak berubah menjadi pasar gelap kepentingan dunia. Inilah kisah tragis bagaimana bumi yang diberkati justru menulis takdir kutukannya sendiri. Sebuah sejarah panjang yang dimulai jauh sebelum manusia mengenal minyak. Ketika Laut Purba masih menutupi gurun yang kini menjadi pusat kekuasaan dunia. Sebelum padang pasir menjadi rumah bagi unta dan doa, sebelum nama Arab dikenal dunia, wilayah itu adalah samudra tropis purba, tenang, hangat, dan dipenuhi kehidupan mikroskopis. Jutaan tahun lalu, di bawah sinar matahari yang lembut, plankton dan ganggang kecil tumbuh, mati, lalu tenggelam ke dasar laut. Tubuh-tubuh mungil itu membentuk lapisan lumpur tebal yang perlahan terkubur oleh sedimen baru. Waktu dan tekanan bumi mengubahnya menjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan manusia, yakni minyak bumi, darah hitam planet ini. Lalu laut itu surut, tanahnya terangkat, menjadi daratan gersang, menjadi semenanjung Arab yang kita kenal hari ini. Gurun pasir yang luas, yang tampak mati di permukaan, ternyata menyimpan kehidupan masa lalu dalam bentuk energi yang mampu mengubah dunia. Di bawah pasir yang tenang itu, bumi menahan rahasia paling berharga dalam sejarah umat manusia. Miliaran barel minyak yang terkunci dalam batuan berpori selama lebih dari 150 juta tahun. Inilah alasan mengapa Timur Tengah menjadi pusat minyak dunia. Lapisan batuan kapur dan pasir yang pernah berada di bawah laut menyediakan kombinasi sempurna. Bantuan induk yang kaya bahan organik, batuan reservoir tempat minyak terkumpul, dan bantuan penutup yang menjaga agar kekayaan itu tak bocor ke permukaan. Tanpa sadar, alam menciptakan ladang emas terbesar dalam sejarah manusia. Namun, takdir memiliki cara sendiri untuk menguji manusia. Apa yang tersimpan di bawah tanah itu bukan sekedar sumber daya, tapi godaan besar yang kelak mengubah arah sejarah bangsa Arab dari tanah suci menjadi medan rebutan dunia. Dan semuanya dimulai pada satu hari di tahun 1938, ketika bumi Arab pertama kali memuntahkan darah hitamnya ke permukaan. Awal abad ke-20, tanah Arab hanyalah hamparan sunyi. Tidak ada kilang, tidak ada gedung pencakar langit, tidak ada pesawat pribadi yang berjejer di bandara. Yang ada hanya angin, pasir, dan kesabaran manusia yang hidup dari ternak, kurma, dan keyakinan bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber rezeki. Namun pada 3 Maret 1938, di tengah panas Damam, Arab Saudi, bumi bergetar. Pengeboran yang dilakukan oleh Standard Oil of California, SoCal, mencapai kedalaman yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Ketika mata bor menembus lapisan batuan terakhir, cairan kental berwarna hitam memancar ke udara. Para pekerja berteriak, "Kita menemukannya!" Dan hari itu, sejarah berubah selamanya. Minyak itu tidak hanya mengubah tanah Arab, tapi juga mengubah dunia. Dalam waktu singkat, SoCal membentuk perusahaan baru bernama Aramco, Arabian American Oil Company. Perjanjian bisnisnya sederhana, tapi mematikan. Orang Arab memiliki tanahnya, tapi orang Amerika memiliki hasilnya. Sejak saat itu, kerajaan-kerajaan kecil di padang pasir mulai menjelma menjadi pusat kekayaan global. Namun bersamaan dengan kemakmuran,
datanglah sesuatu yang jauh lebih berbahaya, ketergantungan pada teknologi asing, pada perjanjian sepihak, dan pada uang yang tak pernah mereka kendalikan. Hari itu, bumi memuntahkan emas hitamnya, tapi sedikit yang sadar. Setiap barel yang keluar bukan hanya kekayaan, melainkan rantai tak kasat mata yang perlahan melilit bangsa Arab. Disitulah awal kisah berikutnya. Bagaimana kekayaan yang datang dari tanah sendiri justru membuat mereka menjadi tamu di negerinya sendiri. Minyak mengalir, dan bersamanya lahir impian baru di tanah Arab. Dalam 2 dekade setelah penemuan Damam, gurun yang sunyi menjelma menjadi kerajaan bercahaya. Kontrak demi kontrak ditandatangani, dan harta pun turun seperti hujan di tanah yang dulu gersang. Pesawat pribadi berjejer di landasan. Istana marmer berdiri di padang pasir. Tapi di balik kemegahan itu, kemandirian perlahan terkubur. Negara-negara teluk berubah menjadi rentier state, hidup dari uang minyak, bukan dari kerja rakyatnya sendiri. Setiap barel yang dijual membawa uang, tapi juga membawa jarak antara penguasa dan rakyat, antara kekayaan dan kesadaran diri. Dan ketika dunia mulai bergantung pada minyak Arab, bangsa Arab justru mulai bergantung pada dunia. Barat datang membawa janji kemajuan, membangun pelabuhan dan kilang. Namun setiap proyek besar disertai kontrak yang menulis, kendali tetap di tangan mereka. Arab diberi kemegahan untuk dipamerkan, tapi keuntungan sejatinya mengalir keluar. Ketergantungan tak pernah datang sendirian, tapi selalu membawa saudaranya. Konflik dan darah pertama akibat minyak mulai tertumpah tak lama setelah itu. Minyak memang membawa kemakmuran, tapi juga mengundang iblis-iblis lama, yakni politik dan kekuasaan. Begitu dunia tahu bahwa di bawah gurun itu tersimpan emas hitam, Timur Tengah berubah menjadi papan catur. Setiap negara besar mulai menancapkan bidaknya. Amerika Serikat, Inggris, bahkan Uni Soviet. Tahun 1953, Iran mencoba berdiri sendiri. Perdana Menteri Mohammad Mossadegh menasionalisasi industri minyak yang selama ini dikendalikan Inggris. Namun langkah itu dibayar mahal. Dalam operasi rahasia bernama Ajax, CIA dan MI6 menggulingkannya dan mengembalikan kekuasaan sah yang pro-barat. Rakyat Iran kehilangan kendali atas minyak mereka sendiri, dan dunia menyadari siapapun yang menentang tatanan minyak barat akan dijatuhkan. Setelah itu sejarah berulang. Perang 6 hari, Perang Teluk, hingga invasi Irak 2003. Semua dibungkus dengan alasan politik dan keamanan, padahal di baliknya selalu ada hal yang sama, minyak. Setiap konflik, setiap bom yang meledak, selalu mengamankan jalur energi dunia. Minyak adalah darah bumi, dan manusia telah belajar menumpahkan darah demi menguasainya. Kekuasaan atas minyak memberi ilusi kendali, tapi juga menanam benih kehancuran. Negara-negara Arab saling curiga, saling bersaing, dan lupa bahwa musuh sesungguhnya bukan di antara mereka, tapi di balik meja-meja rapat di barat yang menentukan harga hidup mereka setiap hari. Minyak telah mengubah tanah Arab menjadi mesin ekonomi dunia. Tapi mesin itu hanya bisa berputar dengan bahan bakar baru, konflik. Dan dari darah yang menetes itu, lahirlah bab berikutnya. Ketika kemewahan menggantikan perjuangan, dan kehampaan mulai menyelimuti negeri yang dulu tunduk kepada langit. Di atas gurun yang dulu hanya menyimpan doa, kini berdiri menara-menara yang menantang langit. Burj Khalifa menjulang 828 meter.
hotel termewah berlapis emas muncul di Riyadh, dan jet pribadi berjejer di Bandara Doha. Arab yang dulu dikenal karena kebijaksanaan para ulama dan kesederhanaan para penunggang unta, kini menjadi etalase kapitalisme gurun. Megah di luar, rapuh di dalam. Kekayaan minyak menjadikan kota-kota Teluk seperti Dubai dan Abu Dhabi tampak abadi. Namun fondasinya rapuh. 90% tenaga kerja di Teluk adalah imigran dari Asia Selatan dan Afrika, bekerja untuk membangun kemewahan yang tak pernah bisa mereka nikmati. Ketika harga minyak anjlok pada 2014 dan 2020, ekonomi mereka goyah. Menara pasir itu bergetar karena dunia tak lagi butuh sebanyak itu. Seperti yang dicatat IMF, ketergantungan ekstrim pada minyak membuat negara Teluk kaya tapi rapuh. Di saat yang sama, mereka mencoba menaklukkan langit. Maskapai seperti Emirates dan Qatar Airways menjelma sebagai simbol kebanggaan nasional. Jet tempur canggih dibeli dengan harga miliaran dolar dari Amerika Serikat. Ironisnya, mereka bisa membeli pesawat tempur, tapi tak bisa memproduksi paku yang menahannya. Pertanian mati, industri lokal tak tumbuh, dan sebagian besar makanan diimpor dari luar negeri. Negara-negara ini menguasai udara, tapi kehilangan tanahnya sendiri. Dan ketika tanah kehilangan makna, yang suci pun ikut diperdagangkan. Di bawah proyek Vision 2030, Arab Saudi membuka konser, bioskop, dan pariwisata mewah. Mekah dan Madinah kini dikelilingi hotel berbintang, pusat belanja, dan layar iklan raksasa. Ziarah berubah menjadi bisnis bernilai miliaran dolar. Sementara sebagian umat bertanya-tanya, apakah ini kemajuan atau bentuk baru dari pengkhianatan terhadap kesucian? Dunia Arab kini menaklukkan langit, tapi kehilangan bumi. Mereka memegang berkah di tangan, tapi perlahan kehilangannya di hati. Dan disinilah cerita mencapai puncaknya. Ketika manusia mengira dirinya menguasai bumi, padahal tanpa sadar, mereka yang sedang dikuasai oleh bumi itu sendiri. Kini dunia Arab berdiri di antara dua wajah. Satu berkilau emas dari menara-menara megah, dan satu lagi berlumur darah dari reruntuhan kota yang dulu disebut suci. Dari Teluk Persia hingga Laut Tengah, tanah para nabi kini menjadi saksi bahwa kekayaan tanpa kebijaksanaan hanya melahirkan kutukan yang memantul dari generasi ke generasi. Minyak menjadikan mereka penguasa energi dunia, tapi bukan penguasa nasibnya sendiri. Ia memperkaya tangan, tapi mengikat jiwa. Negara-negara Arab kini memiliki senjata tercanggih, maskapai termewah, dan cadangan devisa triliunan dolar. Namun mereka gagal melindungi yang paling berharga, yakni harga diri dan kemanusiaan. Di Yaman, anak-anak kelaparan di bawah langit yang sama dengan drone buatan Amerika, dibeli dengan uang minyak Arab sendiri. Di Suriah, kota-kota hancur oleh perang saudara yang disulut oleh ambisi kekuasaan dan pengaruh asing. Di Libya, tanah kaya minyak berubah menjadi pasar senjata dan tentara bayaran. Dan di Palestina, dunia menyaksikan tragedi paling menyakitkan dari semuanya. Tanah para nabi yang menjadi kuburan terbuka. Sementara para pemimpin Arab hanya menatap diam dari balik meja perundingan dan menara hotel. Dulu, pada tahun 1973, minyak pernah menjadi senjata solidaritas. Ketika Arab memboikot ekspor ke Barat, dunia bergetar. Itu adalah momen ketika penghormatan dan pengabdian masih berjalan beriringan. Namun kini, setelah setengah abad, embargo telah berubah menjadi kontrak dagang, dan solidaritas berubah menjadi diplomasi dingin. Dulu, minyak mereka menjadi simbol perlawanan. Kini,
minyak itu menjadi alasan mereka berdiam diri. Beberapa negeri Arab kini menormalisasi hubungan dengan Israel demi investasi dan stabilitas ekonomi. Di saat yang sama, suara bom di Gaza terdengar lebih keras daripada doa di Masjidil Haram. Palestina yang dulu menjadi poros persatuan umat, kini menjadi cermin dosa bersama. Cermin yang menunjukkan betapa jauh dunia Arab telah berjalan menjauh dari janji mereka sendiri. Kini, minyak yang dulu disebut berkat Tuhan telah menjelma menjadi ujian terbesar. Ia memberi segalanya, kekayaan, pengaruh, bahkan rasa kebal dari sejarah. Namun bersama dengan itu, ia hapus makna persaudaraan dan keberanian yang dulu jadi identitas bangsa-bangsa Arab. Mungkin inilah cara Tuhan menegur, bukan dengan azab yang turun dari langit, tapi dengan kemewahan yang perlahan mencabut hati dan rasa peduli. Dan mungkin suatu hari nanti ketika minyak itu akhirnya habis, bangsa Arab akan sadar bahwa yang benar-benar terkuras bukan cadangan energi mereka, melainkan jiwa mereka sendiri.